Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Soma Channel. Halo sobat, tahukah sobat apa itu kesenian jaranan? Kalau sobat belum tahu, pas banget karena video ini akan membahas asal-usul kesenian jaranan yang ada di kota Kediri. Jaranan Kediri adalah salah satu kesenian tarian daerah yang memiliki ciri khas, yaitu adanya suara gamelan yang rancak ditambah dengan tabuhan gendang dan gong serta tiupan trompet. Pagelaran kesenian jaranan Kediri biasanya diadakan ketika ada event tertentu seperti bersih desa atau nyadran, atau hari kemerdekaan, atau tasyakuran keluarga. Kalau sobat tinggal di daerah Kediri dan Jawa Timur, pasti akan sering melihat kesenian jaranan. Yang menarik dari kesenian jaranan Kediri ini bukan hanya pada alur ceritanya, namun adanya unsur magis dan akrobatiknya yang sangat menegangkan, seperti makan beling, mengupas kelapa dengan gigi, dan masih banyak lagi atraksi yang menegangkan sampai ada yang kesurupan. Bagi kamu yang tinggal di perkotaan, pasti akan terasa asing mendengar jaranan Kediri. Nah, karenanya kali ini kita akan mengulas sedikit tentang asal-usul atau sejarah kesenian jaranan yang ada di Kediri. Sekalipun sobat semua belum pernah menyaksikan secara langsung, setidaknya dengan video ini kalian bisa mempunyai gambaran tentang kesenian jaranan. Tapi sebelum kita ke sejarah jaranan, kita ke intro dulu. Diceritakan pada zaman dahulu kala ada seorang raja yang sakti mandraguna. Raja itu bernama Raja Erlangga. Raja Erlangga ini mempunyai seorang putri yang sangat cantik rupawan yang bernama Dewi Songgolangit. Dewi Songgolangit adalah putri Kediri yang sangat cantik rupawan. Karena kecantikan dari Dewi Songgolangit ini, pada waktu itu banyak sekali yang ingin melamar. Maka Dewi Songgolangit pun mengambil keputusan bahwa Raja Erlangga harus membuat sayembara untuk mencari pendamping dari Dewi Songgolangit. Setelah Dewi Songgolangit telah diadakan sayembara ini, banyak sekali yang ikut melamar Dewi Songgolangit. Pelamar-pelamar Dewi Songgolangit semuanya sakti mandraguna. Mereka sama-sama memiliki kekuatan dan ilmu yang sangat tinggi. Yang perlu diketahui bahwa Dewi Songgolangit sebenarnya tidak mau menikah, dan Dewi Songgolangit ingin menjadi petapa saja. Tetapi ayahnya Prabu Erlangga memaksa Dewi Songgolangit untuk menikah. Akhirnya Dewi Songgolangit mau menikah dengan satu permintaan, yaitu barang siapa yang bisa membuat kesenian yang belum ada di Pulau Jawa ini, Dewi Songgolangit akan siap menikah dengan orang tersebut. Ada beberapa orang yang ingin melamar Dewi Songgolangit. Mereka adalah Klono Swandono yang berasal dari Wengker. Yang kedua adalah Toh Bagus utusan Singobarong dari Blitar. Yang ketiga adalah Kalauraha, seorang adipati dari pesisir kidul, dan 4 prajurit yang berasal dari Blitar. Para pelamar bersama-sama mengikuti sayembara yang Dewi Songgolangit adakan. Mereka berangkat dari tempatnya masing-masing untuk melamar Dewi Songgolangit. Dan sebelum mereka sampai di tujuannya, dari beberapa pelamar itu mereka bertemu di jalan dan bertarung terlebih dahulu sebelum mengikuti sayembara di Kediri. Dalam pertarungan tersebut dimenangkan oleh Prabu Klono Swandono atau Bojangganom. Dalam pertempuran itu Bojangganom menang dan Singobarong kalah. Pada saat kekalahan Singobarong, rupanya Singobarong memiliki janji dengan
Prabu Klenoswandono, yaitu Singa Barong meminta untuk tidak dibunuh. Prabu Klenoswandono rupanya menyepakati kesepakatan itu. Akan tetapi Prabu Klenoswandono memiliki syarat, yaitu Singa Barong harus mengiring temantenya dengan Dewi Songgolangit ke Wengker. Akhirnya iring-iringan temanten itu harus diiring oleh jaran-jaran dengan melewati bawah tanah dengan diiringi oleh alat musik yang berasal dari bambu dan besi. Pada zaman sekarang besi ini menjadi kenong dan bambu itu menjadi trompet dan jaranan. Dalam perjalanan mengiringi temantennya Dewi Songgolangit dengan Pujanganom itu, Singa Barong beranggapan bahwa dirinya sudah sampai ke Wengker. Tetapi ternyata Dewi Songgolangit masih sampai di Gunung Limang. Singa Barong marah-marah pada waktu itu, sehingga Singa Barong mengobrak-abrik Gunung Limang itu, dan sekarang tempat itu menjadi Simoroto. Akhirnya sebelum Singa Barong sampai ke tanah Wengker, Singa Barong kembali ke Kediri. Singa Barong keluar di Gua Selomangklung. Sekarang nama itu adalah Selomangkleng. Karena Dewi Songgolangit sudah diboyong ke Wengker oleh Prabu Klenoswandono dan tidak mau menjadi Raja Kediri, maka kekuasaan kahuripan diberikan kepada kedua adiknya yang bernama Lembu Amiluhur dan Lembu Amijoyo. Setelah Dewi Songgolangit diboyong oleh Prabu Klenoswandono ke daerah Wengker Bantar Angin, Dewi Songgolangit mengubah nama itu menjadi Ponorogo. Jaranan muncul di Kediri itu hanya untuk menggambarkan boyongnya Dewi Songgolangit dari Kediri menuju Wengker Bantar Angin. Pada saat boyongan ke Wengker, Dewi Songgolangit dan Kelana Swandono diarak oleh Singa Barong. Pengarakan itu dilakukan dengan menerobos dari dalam tanah sambil berjoget. Alat musik yang dimainkan adalah berasal dari bambu dan besi. Pada zaman sekarang besi ini menjadi kenong. Untuk itulah, untuk mengenang sayembara yang diadakan oleh Dewi Songgolangit dan pernikahannya dengan Prabu Klenoswandono ataupun Jangga Anom, inilah masyarakat Kediri membuat kesenian jaranan. Sedangkan di Ponorogo juga muncul reog. Dua kesenian ini sebenarnya memiliki akar historis yang hampir sama. Seni jaranan ini diturunkan secara turun-temurun hingga sekarang ini. Jika sobat semua belum mengetahui asal-usul dari kesenian reog Ponorogo, bisa ditonton di channel ini. Selanjutnya, dalam rangka memperbaiki citra jaranan di muka masyarakat, semua seniman jaranan mulai menghaluskan jaranan. Pada tahun 70-an, gerakan untuk merevitalisasi jaranan sudah mulai diupayakan. Penghalusan dalam wilayah tarian, mulai dari pakaian, make up, serta musiknya. Dalam berbagai pertunjukan, jaranan dan pemain jaranan harus memiliki sifat yang arif, sopan, dan memiliki tata krama yang tinggi kepada masyarakat dan para penanggapnya. Sifat itu harus diperankan oleh para seniman jaranan dalam berbagai waktu dan kesempatan. Oke, terima kasih. Itu adalah sejarah singkat asal-usul dari kesenian jaranan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.